Amin. Tuhan kita suka diberitahu. Ya, Tuhan kita suka mendengar. Tuhan kita juga bisa membantu kita. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Silahkan dilanjutkan. Amin. Amin. Ren, boleh Ren bagi berkat Ren gimana? Baptis orang. Bagi apa? Ya nggak gimana-gimana. Ya doa aja, doa minta sama Tuhan. Kan kata ya kadang-kadang apa Tuhan itu suka diberitahu. Ya aku beritahu Tuhan karena kan dari apa ya dari benar nggak sih kalau itu harus setiap bulan ya harus ada baptis orang ya. Yang Jakarta ya, bener kan? Ya udah terus itu kan udah bulan. Aku cerita aja ya. Itu kan udah bulan berapa ya? Bulan Mei kan. Udah maksudnya udah sampai bulan April tuh kayaknya belum berbuah sama sekali gitu. Terus ya udah belajar beritahu Tuhan ya aku juga mau berbuah gitu kan. Terus ya udah doa karena kan emang ya memberitakan Injil itu nggak gampang ya saudara-saudara, buat aku sendiri ya nggak gampang gitu. Karena kan ya nggak semua orang bisa kayak langsung terbuka sama Injil gitu. Ya jadi kayak lebih banyak ya berdoa sih, maksudnya minta Tuhan minta buka jalan karena kan sasaran Injilku pun sebenarnya banyak, ada hampir 2-3-an kan. Itu termasuk ya sebenarnya banyak kan mahasiswa gitu. Dan ya udah belajar minta sama Tuhan terus doa ya sampai suatu hari ya salah satu anak yang aku injilin ya benar ya yang aku rawat apa pakai apa sih KPI iya KPI ya pakai apa sih KPI kepanjangannya lupa lagi aku, kelas pendengaran Injil. Rawat orang dia nggak tahu nama kelasnya. Lupa KPI, ingatnya KPD doang. Terus maaf ya yang ada di dalam KPI. Terus apa? Ya udah, terus sampai suatu hari sebenarnya bukan aku yang mulai sih. Jadi sebenarnya kan selama ini kayak cuman kasih ya udah baca firman, ya dijelasin. Sampai kayak suatu hari dia bertanya gitu. Ya puji Tuhan dan melalui pertanyaannya dia itu ya akhirnya saya bisa masuk gitu. Nah, saat itu dia bertanya ke aku tuh dia nanya, "Kak, roh itu apa sih?" gitu kan. Terus akhirnya aku nanya balik ke dia gitu. Terus aku nanya, "Menurut kamu roh itu apa?" gitu. Nah, terus dia bilang roh itu adalah bayangan kita gitu. Jadi buat dia ketika kita misalnya berjalan atau di bawah lampu cahaya gitu dia seperti ini dan juga dia tuh roh itu adalah bayangan ini gitu kan. Nah, ya udah akhirnya ya udah dari situ ya puji Tuhan untungnya saat itu memang saya selalu sedia RHM ya. Jadi akhirnya saya masuk ke RHM yaitu ya, 3 bagian tubuh manusia itu yang tubuh, jiwa dan roh, dan akhirnya saya jelasin tubuh itu apa, jiwa itu apa, roh itu apa gitu. Ya udah dari situ ya cuman ya baca malam itu doang ya ada hampir 1 jam sih bahas RHM itu. Ya udah akhirnya dia bilang ya kalau dia mau dibaptis gitu. Tapi aku nggak langsung ini sih kayak nggak langsung bilang maksudnya nggak ngasih tahu siapa-siapa dulu. Aku mau benar-benar kayak yakinkan dia dulu. Takutnya itu kayak cuman emosinya dia doang gitu. Jadi aku benar-benar kasih waktu 3 minggu dulu gitu. Jadi ya akhirnya aku juga suruh dia ikut sidang Injil. Jadi benar-benar meyakinkan dia dulu lah gitu kan. Ya gitu aja sih sebenarnya kalau masalah itu. Jadi ya sebenarnya lebih banyak doa sih, lebih banyak meminta Tuhan, memberitahu Tuhan ya bahwa saya juga mau berbuah gitu. Ya nggak mau puas dengan maksudnya ya hanya merawat atau hanya mengasuh gitu, tapi ya perlu juga menghasilkan buah, perlu ya yang apalagi melihat zaman sekarang kan, maksudnya sebenarnya situasi saat ini juga sangat membantu juga sih memberitakan Injil buat mereka gitu. Jadi ya puji Tuhan lah segala situasi yang Tuhan atur saat ini pun ya bukan satu kebetulan tapi ya memang Tuhan atur ya agar kita ya saya sendiri pun terdorong untuk memberitakan Injil, memperhatikan yang belum dibaptis itulah gitu. Ya begitu, berdoa dan memberitahu Tuhan seperti kata saudara Bang. Tuhan. Si Fendri mau kenalin istrinya ya. Tadi dia tanya dia mau bawa istri katanya. Mana si Fendri? Fen? Enggak lah, maksud gue lu bro. Oh, kirain kamu tanya boleh bawa istri, kamu kenalin istrimu. Gue udah baca Alkitab lagi, gue baru lihat ternyata gue itu mempelainya, Kristus yang sang laki-lakinya. Iman ketawa-ketawa aja, gak usah ditahan Iman.
Amin. Ya, saudari, saya sharing sedikit ya sebagai seorang yang sudah berkeluarga. Jadi, saudari, saya ini kan di satu hall ya. Jadi satu hall saya sendiri sama istri ya, kami melayani kaum saleh. Nah, lalu kemudian istri saya ini kan sedang hamil muda. Nah, jadi waktu dia hamil muda itu, saudari, istri saya kan nggak bisa ngerjain apa-apa. Ya, jadi semua baik urusan rumah tangga, urusan pelayanan, ya semua saya yang kerjain gitu. Ya, dari masak, dari nyapu, ngepel semua, saya betul-betul menderita lah, saudari ya. Karena saya merasa, aduh Tuhan, saya harus di satu sisi ya penatua tekan saya harus nambah jumlah ya kan. Harus baptis orang ya, tapi di sisi lain saya lihat, waduh istri saya kan nggak bisa ngapa-ngapain, betul nggak? Jadi saya harus bantu dia, betul. Jadi banyak waktu saya itu saya habiskan ya buat bantu istri saya. Jadi pagi harus tanya dia, kamu mau makan apa? Wah kalau dia minta aneh-aneh nih ya, saudara. Kalau dia minta saya mau bubur, saya mau apa, saya harus cari itu saudara, sampai harus keliling kemana. Nah kapan hari ya pernah satu pengalaman, dia minta bubur. Nah, saya beli bubur yang terbaik, saudara, bubur Kalimantan. Isinya babi, ya, isinya juga ada daging-daging sapi. Sampai di rumah dia nggak mau. Wah, dia bilang saya cuma mau bubur abang-abang. Bayangin coba ya. Jadi saya keliling tuh Jelambar, Duta Mas, cari bubur abang-abang. Ya, sedangkan itu jam 9 pagi, jam puasa, kan saya pikir udah nggak ada, betul nggak ya? Jadi, wah, menderita gitu ya, saudara. Jadi waktu itu saya betul-betul menderita. Jadi karena dia sudah mulai lewat 3 bulan, ini kan udah masuk 3 bulan pertama kan, nah, jadi udah mulai enak, dia masih bisa masak gitu. Tapi saudari ya, selama dalam waktu itu ya saya menyadari ya bahwa apapun yang saya kerjakan, saya doa, saya mempersiapkan firman, ya saya sidang-sidang gereja, saya sungguh saudari, sungguh kehilangan hadirat Tuhan. Ya saya merasa Tuhan, saya kerjakan ini kalau bisa secepat mungkin selesai gitu, supaya saya bisa urus keluarga saya gitu, bisa urus istri saya bisa segera nyapu, ngepel, bisa masak buat dia dan sebagainya gitu. Jadi banyak hal saudara ya, saya sidang itu betul-betul nggak bisa kompromi telat gitu. Jadi wah kalau udah waktunya habis gitu, kalau bisa selesai gitu. Sidang doa pun saudara ya, saya bilang sama Kaum Saleh kita batasin ya jam sekian harus selesai gitu. Kemudian nggak ada ini. Nah, sampai saya aturkan saudari waktu sidang doa, saya nggak mau ada di breakout room orang-orang yang lama sekali doanya. Jadi karena kita kan orang Denom kan ya, jadi di sini tuh banyaknya orang Denom, jadi doanya panjang, udah panjang mereka ngulang lagi. Jadi kadang-kadang saudari ya, kalau 5 orang itu doa bisa 30 menit, 40 menitan. Jadi saya merasa, aduh, saya nggak bisa nih Tuhan kalau begini nih ya. Istri saya sama anak saya bisa nggak makan punya. Jadi saya sering kali aturkan. Jadi yang saya itu satu grup dengan orang-orang yang doanya tuh pendek-pendek ya, kaum saleh yang tua atau orang-orang muda. Jadi saya doa sama mereka. Jadi yang tua-tua yang lama-lama tuh saya aturkan mereka satu grup. Jadi saya biarin tuh di Zoom, kadang-kadang Zoom tuh sampai 10:30 mereka masih ngobrol, saya biarin aja di Zoom gitu mereka tanpa saya komen apa-apa. Jadi saudari, dari pengalaman itu saya menyadari Tuhan banyak hal ya, saya itu kehilangan hadirat Tuhan. Nah, tapi saudari di dalam minggu ini saya ada nikmati satu porsi ya dari kitab Keluaran, khususnya Keluaran pasal 33 ayat 14 dan ayat 14 sampai ayat 16 ya. Jadi 3 ayat 14, 15, 16. Jadi di ayat itu bicara juga mengenai bahwa hadirat Tuhan itu adalah sebuah jalan bagaimana kita itu mengalami perhentian. Ya, kalau kita baca ya di dalam Alkitab ya, khususnya di ayat 14 dia bilang begini. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Lalu ayat 15 dia bilang, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Lalu ayat 16 dia berkata, di manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini.
Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Jadi saudari, ayat ini betul-betul menguatkan saya di dalam situasi itu. Jadi ayat ini beritahu ya bahwa hadirat Tuhan itu adalah inti, ya. Pertama, inti dari kehidupan manusia. Ya, Musa tidak berani pergi ya dari tempat di mana dia berdiri kalau tidak ada hadirat Tuhan. Jadi Musa menyadari, Tuhan, kalau nggak ada hadirat Tuhan, saya nggak mau maju. Saya juga nggak mau mundur kalau nggak ada hadirat Tuhan. Lalu Musa juga menyadari, saudari, kalau ada hadirat Tuhan, saya ini jadi orang yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Jadi Musa menyadari, Tuhan, kalau tanpa hadirat Tuhan, saya ini sama aja dengan orang Mesir. Saya sama dengan orang yang tidak mau Tuhan. Maka dia bilang, Tuhan, kalau hari ini hadirat-Mu itu membuat saya itu berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Di ayat 16. Lalu saudari yang ketiga, Musa menyadari bahwa hadirat Tuhan itu adalah membawa dia kepada sebuah perhentian. Saudari, ayat ini sungguh-sungguh menguatkan saya ya. Waktu saya nikmatin 1 minggu ini, saya bilang, Tuhan, ampuni saya ya. Saya selama ya kurang lebih 3 bulan ini, banyak hal itu saya kerjakan di dalam atau di luar hadirat-Mu. Saya bisa kerjakan, Tuhan, mungkin ya kaum saleh sukacita bisa sidang, tapi Tuhan, mereka itu nggak menikmati kehadiran-Mu, tidak menikmati hadirat-Mu. Saudari, tapi melalui ayat ini, porsi ayat ini tuh sungguh-sungguh menunjukkan kepada saya, Tuhan, saya perlu hadirat Tuhan ya di dalam saya, di dalam segala situasi saya. Di dalam saya mengurus istri, ya calon anak saya, ya di dalam saya melayani kaum saleh, saya sungguh tidak bisa lepas dari hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan adalah inti dari kehidupan dan pelayanan saya. Nah, saudari, di dalam Keluaran pasal 12 ya, di sana ada sebuah cerita ya bagaimana kita ini dibawa ke dalam sebuah pengalaman mengalami hadirat Tuhan. Yaitu cerita mengenai bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan dan tiang api yang melambangkan hadirat Tuhan. Ya, saudari, kita tahu ya, waktu kita baca kisah di dalam pasal 14, kan bangsa Israel itu terjebak, betul nggak? Dia terjebak di dalam satu situasi yang sangat sulit. Satu, di depannya itu ada Laut Merah, di belakangnya itu ada orang Filistin atau orang-orang Mesir yang pasukan Mesir yang mengejar dia. Tetapi saudari, dia ini ada di dalam situasi yang sulit. Tetapi saudari, di sanalah mereka mengalami hadirat Tuhan. Dikatakan ya di dalam pasal 14 ayat 19 dan 20 bahwa hadirat Tuhan atau tiang awan dan tiang api itu ketika ada di dalam situasi itu dia berpindah posisi. Yang tadinya di depan, dia berdiri di belakang, juga di tengah-tengah bangsa Israel untuk menerangi, untuk memimpin mereka. Saudari, kita lihat ya, kapan kala ya kita ini ada di dalam situasi sulit, kehadirat Tuhan itu bukan hanya menyertai kita, tapi hadirat Tuhan itu sungguh ya berubah dari menyertai menjadi hadirat yang melindungi kita dari berbagai situasi. Saudari, karena itu kita hari ini ya sebagai seseorang orang Kristen, baik kita melayani, ya kita bersekolah, kita bekerja, saudari, ada satu prinsip yang nggak bisa lepas dari kehidupan kita, yaitu perkara hadirat Tuhan itu nggak boleh kehilangan dari kehidupan kita. Ya, saya percaya saudari, di balik doanya Iren, ya, di balik penyegaran paginya Andreas, saudari, saya rasa mereka juga mengalami hadirat Tuhan yang sama. Ya, Andreas kan tadi cerita, ya, kalau dia nggak PP, ya, pagi itu di kantor bisa berantem, bisa ribut, betul nggak? Ya, tapi kalau dia nikmatin Tuhan, ada hadirat Tuhan, ya dia begitu sukacita. Jadi, saudari, ya mungkin beberapa dari kalian kan mau menikah, betul nggak ya? Ada Novita, Andreas, lalu Renat, siapa lagi ya? Andreas Edianto lah ya, yang tahun ini akan nikah. Saudari, ya pesan saya ya, kalau kalian ada di dalam situasi seperti saya, ya sungguh-sungguh doa. Tuhan bawa kalian mengalami hadirat Tuhan. Ya. Jangan sampai mengulang pengalaman saya, saudari. Ya. Saya merasa Tuhan saya bisa kerjain, tapi nggak ada efek dampak di dalam saya. Ya, Tuhan berkati kita, saudari. Ya, saudari yang lain boleh melanjutkan ya. Amin. Silakan. Amin. Iman, boleh Iman. Amin. Ye, Iman. Jangan senyum aja.
Puji Tuhan, saudari ya. Amin. Puji Tuhan atas suplaian kesaksian saudari. Amin. Tadi juga ya menikmati, kalau pengalaman ya semuanya sih menikmati sukacita ya saudari. Amin. Tapi kampus meeting hari ini juga berbicara tentang syarat mengikuti Tuhan. Saudara-saudari, saya kembali diingatkan perkara tentang kita mengikuti Tuhan. Harus belajar menjadi orang yang mengikuti Tuhan itu dengan mutlak. Ya, apapun yang kita layani ya, baik pemuda, mau remaja, anak-anak, ya, dewasa, yang penting kita harus tahu bahwa kita harus kian hari kian mutlak kepada Tuhan. Ya, jadi banyak orang kan, saya hanya melayani di bagian remaja, saya nggak peduliin yang lain. Saudari-saudari, saya juga belajar perkara ini ya. Bukan hanya kita melulu fokus dengan apa yang kita layani ya. Tapi ingatlah bahwa kita melayani itu kita perlu ada persembahan diri kepada Tuhan setiap hari. Ya, pelayanan kita kian hari harus kian mutlak kepada Tuhan dimanapun kita berada. Ya, kita belajar mutlak kepada Tuhan. Saya menikmati ayat dalam Filipi pasal 2 ayat 13 ya. Kita semua itu pasti hafal ayat ini ya. Ya, bahwa Filipi 2 ayat 13 bahwa karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Allah yang meminta, Allah juga yang bertanggung jawab. Ya, Allah yang meminta, Allah juga yang menjawab. Nah, hari ini di dalam kita ya, dimanapun kita berada, kita adalah orang-orang yang melayani Tuhan, baik secara full timer maupun secara angkatan kerja. Saudara-saudari, ingatlah bahwa di hadapan Tuhan ya, kita harus tahu bahwa kita ini adalah orang yang telah makna dari persembahan diri kita ini adalah karena pembelian. Artinya kita ini sudah dibeli ya, kita ini adalah milik Allah. Nah, dimanapun kita berada, kita bagi Allah ya, untuk Allah ya. Jadi diingatkan kembali lagi malam ini harus kian hari kian mutlak. Saya dengar kan banyak di kalangan full timer juga ada beberapa yang resign ya. Ada apa? Kenapa ya? Nah, bukan berarti saya mengecilkan karena mereka nggak full timer, tetapi saya diingatkan perkara hal dimanapun kita berada, kita adalah orang yang melayani Tuhan. Dan di mana kita pun berada, kita harus menjadi orang yang kian hari kian mutlak kepada Tuhan. Nah, berkat sendiri di pekerjaan kampus di Medan, saudari, saya juga bersuka cita ya, selama pandemik Tuhan itu berkati pekerjaan kampus di Medan. Yang tadinya kita bingung mau ngapain ya, tidak pernah ngecum ya, nggak tahu ngapain di selama satu semester ini. Tapi Tuhan itu buka jalan ya. Kita bisa dalam pekerjaan kampus, banyak orang-orang muda yang terbuka terhadap firman Tuhan. Ya, di mana kami itu ada punya kemah ya. Mahasiswa baru itu ada 127 orang. Ya, orang baru semuanya, 127 orang. Dan mereka itu bisa terjaga di dalam kemah. Dan di dalam kemah sendiri kita itu wajib baca Alkitab itu tiap hari kita temani mereka. Nah, tiga pasal perjanjian lama mereka baca sendiri. Ya, satu pasal kita temani tiap malam baca perjanjian baru. Ini semua karena apa, saudari ya? Itu karena berkat Tuhan ya. Karena dikatakan tadi Allah yang mengerjakan di dalam kamu, bukan kamu yang mengerjakan. Ya, jadi hari ini kita harus kian hari kian mutlak dan mempersembahkan diri. Nah, melihat anak-anak ini, mereka adalah orang dambal. Saya perhatikan kalau kaum saleh, beda ya. Ini bisa damba tiap malam, bisa baca rutin. Saudari, di luar sana itu banyak orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Ya, hari ini kalau saya nggak mutlak, bagaimana orang bisa saya melayankan firman Tuhan juga kepada mereka. Nah, dari hasil ini juga saya juga mungkin di histori saya udah saya share ya. Ini satu semester juga kita nggak ketemu sama mereka. Dan ada juga yang dibaptis, saudari. Orang Samosir kemarin saya udah share di grup, di story saya ya. Kita kunjungi ke sana. Dia pengen ke sini tapi orang tuanya nggak bisa. Kenapa? Karena masih kuliah online kan. Nah, perlu masih di kampung karena jarak dari Medan itu ada 6 jam. Perlu nyebrang lagi. Nah, ini kita nggak bisa, anaknya udah merengek-rengek mau baptis. Ya udah, kita kunjungi saja ke sana.
Sehingga kemarin itu kita safari mengunjungi anak-anak kemah ini, ya sekalian yang mengunjungi anak-anak kemah ini, dan orang-orang tua mereka itu terbuka. Nah semua ini karena apa, saudari? Saya percaya karena Allah yang mengerjakannya. Ya, kenapa? Allah yang meminta, Allah yang bertanggung jawab. Dan sini anak ini dari baptis, puji Tuhan sampai hari ini dia setia, ya. Dia juga ada kedambaan, seisi keluarganya itu bisa diselamatkan di Pulau Samosir. Jadi saudari, apapun ya situasi kita hari ini, yang mungkin kita belum menuai, kita belum kita ibarat waktu aku sendirian di sini, saudari ingatlah bahwa ada juga saudari kita yang mendoakan kita, ya, karena kita adalah tubuh ya universal, ya, dimanapun kita berada, ya, ada kita melihat ada berkat di sana, kita bersyukur, ya, kita sukacita, ya, gereja di Indonesia ada berkat di sini, kita bersukacita. Dan kemarin kita juga lihat berduka kan di saudara kita di sana ada masalah kan, ada bencana, kita juga berduka cita. Nah inilah kita adalah tubuh di dalam Tuhan. Nah sekali lagi moga Tuhan memberkati kita saudari dimanapun kita melayani. Ingatlah bahwa kita perlu kian dari kian mutlak. Kenapa? Karena Allah yang mengerjakan di dalam kita, bukan kita yang mengerjakannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Lanjut. Kita pindah ke Jawa. Siapa Jawa? Destri? Ya, silakan. Puji Tuhan, saudara-saudari, saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan, masih ada kesempatan untuk belajar melayani Tuhan. Di tahun 2020, saya itu udah banyak sekali doa sama Tuhan, tanya sama Tuhan. Tuhan, di tahun 2021, di Sri masih ada nggak ya kesempatan untuk belajar melayani Tuhan? Karena kalau melihat dari kondisi saya di tahun 2020 itu sangat-sangat nggak memungkinkan buat saya melayani di tahun 2021 ini. Saya tuh padahal sudah mempersembahkan diri pada Tuhan. Tuhan, ya Destri udah Mbak menjadi orang yang mengasihi juga melayanimu ya sepenuh waktu, ya sampai seumur hidup Destri gitu. Nah, tapi kalau melihat kondisi yang ada pada saat itu, memang di satu sisi persembahan diri saya itu menurun kepada Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan, ya minimal 10% lah ya dari usia Destri, ya minimal 3 tahun, minimal Tuhan melayanimu 3 tahun, itu pun kalau Tuhan kasih kesempatan. Itu udah terus-terus datang sama Tuhan, tanya sama Tuhan, doa sama Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudari, sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk belajar melayani Dia. Belajar untuk mengasihi diri Tuhan. Satu ayat yang mengantarkan saya dari tahun 2020 ke tahun 2021 di kitab Filipi pasal 4 ayat 19. Dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bahkan ketika saya kembali menikmati ayat ini, membaca catatan kakinya, ya Allah itu gak cuman tahu, gak cuman memenuhi apa yang menjadi keperluan Destri, tapi ternyata dia memenuhi itu seturut dengan kekayaan kemuliaannya, kekayaan kelimpahannya, benar-benar melampaui apa yang saya pikirkan. Puji Tuhan, tadi juga saya sangat terberkati ya dengan sharingnya saudara Stephen Banoet. Kalau saudara Stephen Banoet tadi bilang ya Tuhan itu suka mendengarkan apa ya tadi cerita ya dari setiap kita ya kan. Nah, perkara kecil besar kasih tahu ke Tuhan. Nah, kalau saya di pelayanan ini benar-benar Tuhan itu sedang memulihkan kasih saya kepada Tuhan. Tuhan itu senang banget kalau saya itu mengatakan, Tuhan, aku cinta padamu. Tuhan, Destri mengasihimu Tuhan. Tuhan, Destri mengasihimu. Jadi, saudari di sini sudah menjalani 5 bulan ya.
saya itu memang dari dulu suka nyanyi ya kan. Nah, tapi di sini memang saya juga masih tetap suka nyanyi, tapi dari saya terus makin ke sini ya nyanyian saya itu benar-benar Tuhan jangan biarkan nyanyian ini cuma sebatas dari jiwa Destri, cuma dari emosi, tapi benar-benar ya ada luapan cinta kepada Tuhan. Benar-benar Destri ini mengasihi diri Tuhan, mengasihi juga domba-domba yang Tuhan percayakan untuk Destri layani. Jadi banyak sekali kidung-kidung itu, baik dari kidung yang ada, dari hymns, yaitu ya mengungkapkan cintanya seorang Destri ini kepada Tuhan gitu. Jadi saya juga menikmati satu ayat di kitab Matius pasal 26 ayat 7 dikatakan, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Puji Tuhan, ya apa sih minyak buli-buli pualam yang Destri persembahkan kepada Tuhan? Ya, kata-kata yang sederhana tadi tapi sangat memuaskan Tuhan. Tuhan, Destri cinta padamu. Tuhan, Destri mengasihimu. Juga mengasihi setiap domba-domba yang Tuhan percayakan untuk Destri gembalakan. Puji Tuhan, waktu yang Destri miliki biarlah menjadi milik Tuhan. Tenaga Destri biarlah menjadi milik Tuhan, milik gerejamu. Kembali juga, saudari, dari pengalaman, kenikmatan akan di sini, saya itu benar-benar mengapresiasi hal-hal yang saya dapatkan di pelatihan, yaitu hari inilah saya dapat menempuh satu kehidupannya, satu realitas. Di tahun pertama, tahun kedua, saya melayani Tuhan, belum sepenuhnya saya dapat ya mengalami menikmati apa yang telah saya dapatkan di pelatihan. Tapi di sini saudari, saya itu benar-benar dapat mengalaminya dari penyegaran pagi pribadi, penyegaran pagi korporat, juga doa pribadi, doa korporat. Ya ternyata itu bukan hanya penghidupan seorang trainee, bukan hanya penghidupan seorang yang melayani sepenuh waktu, tapi di sini saya melihat penghidupan yang sedemikian juga menjadi milik mahasiswa-mahasiswi saudari. Ini membuat saya semakin mempersembahkan diri, Tuhan, mereka aja ada penyegaran pagi pribadi, korporat. Mereka juga ada doa pribadi, ada doa korporat. Bagaimana dengan Destri hari ini Tuhan? Saudari, ini membuat saya kembali mempersembahkan diri pada Tuhan. Bagaimana atmosfer yang ada di pelatihan, ini juga menjadi satu atmosfer yang membawa saya itu semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Puji Tuhan, saudari, semoga ya sharing saya ini juga dapat menyegarkan kembali kasih saudari kepada Tuhan. Mari kita sering-sering mengatakan, Tuhan, aku cinta padamu. Tuhan, aku mengasihimu. Oh, Tuhan Yesus. Puji Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk belajar mengasihi juga melayani Dia. Puji Tuhan, saudari. Yuk, kita sama-sama bilang, amin aja yuk. Tuhan, aku cinta padamu. Oh, Tuhan, aku Tuhan, mengasihimu. aku cinta padamu. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudari. oke. Amin. Amin. Silakan, saudari. Masih ada yang mau berbagi? Miracle, Andreas, Renat, Kak Puji, Novita, Pendri, Wawan. Ya paling saya singkat aja saudara ya. Jadi selama beberapa minggu ini saya terus mendoa bacakan satu ayat. Ya ini semua kita hafal harusnya ya. Amin. Yohanes pasal 15 ayat 5 bagian yang terakhir. Dikatakan di situ, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Jadi ini saja yang mungkin saya bagikan, bahwa ya jangan sampai kita keluar daripada Tuhan ya. Karena banyak tadi saudara saya juga dibilang mau menggunakan kekuatan sendiri ini dan sebagainya. Tapi outside of Christ we cannot do nothing ya. Jadi Amin. ini adalah teruslah tinggal dalam Tuhan. Cara sederhananya adalah berpaling ke dalam Roh, dan aplikasinya adalah
tadi saudari Desi sudah katakan juga, kita menyeru nama Tuhan, kita dengan hati yang tertuju padanya. Amen. Ya, jadi itu saja. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Paman, mana paman ini? Mana? Miracle. Sebentar saya spotlight aja supaya dia ngomong. Ya, silakan paman. Vendri. Silakan Ven. Astagfirullah kalian ini. Puji Tuhan, supaya tidak wasting time ya teman-teman, saudara-saudari. Saya Amen. juga mau berbagi, tapi sebelumnya minta maaf, tadi saya terlambat. Tapi udah izin Pak Koordinator Stefanus, saya telat. Amin. Langsung saja saya menikmati dalam pembacaan Alkitab saya di kitab Matius, saudara-saudari, dikatakan di ayat 20, Matius pasal 7, ayat 21-22, yaitu bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Dua-dua dikatakan pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Tapi di ayat 23 Tuhan berkata, ayat ini berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Oh, puji Tuhan, saudara-saudari, Matius pasal 7 menerangi saya. Bahwa seringkali juga apa adanya saya maunya melakukan banyak hal luaran. Mengejar hal luaran. Tapi dikatakan di ayat 21 yaitu kita perlu maju lagi. Yaitu Amin. melakukan kehendak Bapa kita yang di surga. Di ayat Amin. 22 itu penjelasannya bukan kepada orang yang tidak percaya. Melainkan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Mereka bernubuat demi nama Tuhan. Mengusir setan demi nama Tuhan. Amin. Mengadakan banyak mukjizat demi nama Tuhan. Tapi di ayat 23 Tuhan berkata, nyahlah. Kalau mungkin bahasa sekarangnya, pergi lu. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Sampai Tuhan ngomong, pembuat kejahatan, saudara-saudari. Jadi kiranya saya juga ya, ayat ini menerangi saya, saya perlu menjadi pelaku gitu ya, kehendak Bapa saya yang di surga. Amin. Tuhan, saudara-saudari sangat sukacita masih melihat saudara-saudari yang setia, yang melayani, yang kerja gitu ya, bahwa dalam apapun yang kita pilih ya, saya merasa bahwa Tuhan itu tetap Allah yang hidup gitu ya. Amin. Entah dulu kita melayani di mana, tapi saya percaya setiap kita pasti punya paling tidak satu atau saya yakin juga banyak gitu ya pengalaman bahwa Allah kita itu Allah yang hidup. Nah, sekarang kita terus kalau misalnya belum dapat, ya kita ngejar lagi sampai bisa dapat gitu, sampai ke pengalaman gitu ya. Puji Tuhan, saudara-saudari, dalam pekerjaan pun gitu ya, dalam pengalaman gitu ya, karena saya family business gitu ya, jadi seringkali banyak hal-hal itu yang perlu saya pelajari lebih gitu ya, karena saya posisinya yaitu yang maksudnya pengusaha gitu, bukan yang harus disuruh-suruh dari atasan gitu. Jadi saya perlu datang pada Tuhan gitu ya, minta hikmat gitu ya. Amin. Apalagi sekarang di hall saya lagi bahas tentang kitab Amsal gitu ya, di mana hikmat itu yang sejati itu datangnya daripada Allah. Amin. Dan pada manusia, saudara-saudari pasti kecewa. Tapi datang pada Allah tidak pernah kecewa, karena Dialah sumber hikmat kita. Amin. Dialah jawaban kita yang sejati, saudara-saudari. Amin. Saya berdoa buat setiap saudara-saudari, apapun rencananya, kegiatannya, tetap datang pada Allah. Melakukan kehendak Bapa kita yang di surga. Amin. Puji Tuhan. Oke. Thank you, Vendri. Amin. Selamat malam, Lisa. Mana Miracle tadi? Oke. Halo, malam saudara-saudari. Malam. Oke. Malam saudari. Oke, selesai kita 10 menit lagi ya. Oke. Mau balik kepada ini ya? Istrimu ya? Enggak. Ya udah baik kan sekarang, udah baik. Silakan Miracle. Ngapain saya? Nyanyi boleh, sharing boleh. Amin. Jadi saya sangat bersuka cita bisa bertemu dengan saudara-saudari karena ini juga adalah suatu penghiburan bagi saya, ya kan? Karena saya di hall yang paling terpencil, tetapi ya puji Tuhan masih ada aja berkat-berkat Tuhan, segala hal yang baik mengalir ke setiap pelayanan. Nah saudara-saudari, tapi
beberapa hari ini ya saudara-saudari ya, saya mengalami suatu kejenuhan di dalam suatu pelayanan. Saya sangat bersuka cita sih dengan sharing saudara-saudari, tapi dari pengalaman saya beberapa hari ini sungguh-sungguh kurang ada rahmat ataupun penyertaan Tuhan. Meskipun 2 hari yang lalu sudah baptis orang dan sebagainya, tapi perasaannya nggak ada perasaan sukacita bagaimana ya. Saya juga bingung, kenapa ya Tuhan? Dari sini pun saya melihat, ternyata di dalam penghidupan saya, ya kan, dari setiap pengalaman saudara-saudari kembali memberitahu saya bahwa di dalam pelayanan saya pun, di dalam penghidupan rohani atau penghidupan sehari-hari saya perlu ada hadirat Tuhan, saya perlu bersandar Tuhan, saya perlu memberitahu Tuhan bahwa saya tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Nah, maka itu meskipun nama saya Miracle ya, saudara-saudari ya, tetapi di dalam penghidupan saya ya perlu ada Tuhan juga. Nah, maka itu saya pun ikut persekutuan saudara-saudari ini pun menguatkan saya. Nah, maka itu saudara-saudari, ya kan? Maka itu ada kesempatan hari ini, pergunakanlah dengan sebaik mungkin. Karena saya sudah berpikir dan berbicara kepada beberapa saudara-saudara ketika penuntutan bersama, saya ngomong, saya mau resign kan saya mau resign dan sebagainya. Saya sudah memikirkan matang-matang, bingung juga ya. Ada yang ngomong jangan, ada yang ngomong ya pilihanmu ya kan. Nah, tapi saudara-saudari kembali memberitahu saya bahwa penghidupan rohani kita, ya kan, boleh dikatakan secara tanpa melayani itu memang bisa saja sih, tapi secara ininya agak susah juga kalau kita hidup tanpa melayani. Nah, maka itu pun saya bersyukur bahwa melalui sharing malam hari ini pun saya kembali dikuatkan bisa maju ya kan dalam beberapa hari ini dan seterusnya. Ya enggak Setiawan? Mana Setiawan itu? Tahu aja dia. Mulia bagi Tuhan. Amin. Mute, Mus. Novita, apakah masih di sana dia? Nop. Lagi nyuntik kali. Ini saudari teriak-teriak aja. Kirain mau 10 dia. Dia harus diteriakin. Oh, udah mau tidur Setiawan. Wan. Siapa sekarang? Andreas deh, Andreas. Mana Andreas? Ya, nih kembaran Andreas. Halo, saudara-saudari. Sebenarnya saya dalam semingguan ini sedang nggak tahu kalau dengar kata COVID, saudara-saudari meremehkan atau gimana ya. Tapi ketika melayani, saya kayak punya perasaan kayak pasti saya ketemu dengan saudara-saudari kaum salah yang juga atau kaum teman Injil yang juga potensi COVID ya. Tapi saya betul-betul mengandalkan kasih karunia Tuhan ya, saudara-saudari. Kurang lebih di hari Selasa ada permintaan kaum saleh kan manggil karena mereka ini dua-duanya sudah 70 dan 80 tahun, tidak ada yang bantu. Anaknya yang menemani mereka juga kondisinya agak kurang karena efek dari ngobat ya, narkotika. Tapi dari situ saya ya beranikan diri datang ya. Kemudian akhirnya kemarin Kamis butuh bantuan lagi. Ya saya mau nggak mau telepon ambulans karena saya pribadi kan takut ya. Tapi ternyata Tuhan ngatur yang lain. Saya harus nemanin mereka sampai di rumah sakit dan ya kena ternyata penyakit mereka bukan sekedar lemes, nggak bisa makan, pencernaan kurang baik,
diabetes dan lain-lain, ternyata memang ada COVID. Gitu ya. Ini saya sekarang lagi di kamar, lagi isoman ya, diminta COVID-an. Tapi memang di kala itu ketika mereka keluar hasil ya, wah mereka positif. Saya tiba-tiba itu ya kayak kayak orang perasaan disambar geledek lah ya. Aduh, itu kan kurang berhikmat nih gitu kan. Saya langsung nyalakan diri saya kurang berhikmat, Tapi poin saya di sini adalah saya mengandalkan, saya merasa saya marah kepada diri sendiri karena saya kurang berhikmat. Sebenarnya bukan saya kurang berhikmat, justru saya di dalam pelayanan saya terhadap saudara-saudari tua ini, saya justru di hadapan Tuhan memohon Tuhan memberikan perkataan, karena mereka kan pengen pulang kan, tidak mau dirawat, takut biayanya dari mana. Jadi saya berasa kayak cucunya mereka ya, bantuin, mau nggak mau kena resiko ya saya nggak tahu ya, pokoknya jadi OTG sekarang kan. Sorry, jangan OTG deh, ODP aja. ODP ya kan. Jadi ya hal itu membuktikan memang bukan perkara kita tidak berhikmat atau bagaimana akhirnya kita salah atau kita kena kontak dengan orang COVID ya. Tapi setiap situasi ada pengaturan Tuhan, saudara-saudari. Dan saya terkesan di 1 Korintus 4 ayat 5 ya. Kalau saudara-saudari baca FKKP kan kemarin juga dikatakan Paulus saja tidak menghakimi keadaannya saat itu. Ya, apa yang terjadi ya jangan langsung menghakimi, wah ini Tuhan nggak sayang saya, wah Tuhan ini saya yang bego nih, saya akhirnya malah tidak berhikmat, malah berkontak dengan orang yang COVID gitu. Justru di dalam hal-hal inilah kita harus datang kepada Tuhan Sang Terang. Jadi katakan Tuhan akan menerangi segala yang tersingkapkan. Jadi kita tidak bisa menjadi orang yang main menghakimi terlebih dulu ya. Biarlah Tuhan mungkin mengaturkan saya harus bertemu dengan itu. Saya mungkin harus lebih banyak waktu sendiri dengan Tuhan, doa dengan Tuhan. Ya ini adalah satu momen yang membuat saya bisa kembali lagi ada persekutuan dengan Tuhan. Mungkin Stefanus juga tahu di Jakbar 4 kita sangat banyak permintaan itu dan ini ya, video, undangan, bla 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 bla. Kadang-kadang saya juga capek banget. Jadi alasan saya tidak datang kepada Tuhan. Ya akhirnya mungkin dengan waktu inilah saya ditaruh lagi untuk bisa nikmati Tuhan lebih intim. Jadi saudara-saudari jangan menghakimi keadaan, jangan menghakimi Tuhan, jangan salah paham dengan Tuhan kalau kita misalnya terkesan dapat hal yang buruk. Tapi segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan. Segala sesuatu kita kembali kepadanya, mengambil Dia Sang Terang itu. Ya, semoga pengalaman saya yang lagi isoman ini boleh membantu saudara dikuatkan ya. Saling dukung dalam doa juga. Amin. Amin. Jaga sukacita, bro. Semangat, Om. Sukacita buat yang manjur. Amin. Oke, Lisa, gimana Lisa pengalamannya? Halo, hari ini topiknya apa ya? Sorry aku belum baca. Kenikmatan selama 5 bulan ini. 5 bulan. Oh, bercanda. Loh bener kan? Jadi kesimpulannya apa yang dari 5 bulan ini kita nikmati apa? Oh iya. Saya menikmati Tuhan itu sebenarnya sih ketika beberapa waktu ini saya ngalamin adalah ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi ke saya, biasanya tuh respon saya tuh mengeluh atau enggak respon saya itu salah gitu. Kadang saya bisa kecewa atau marah. Tapi beberapa waktu ini Tuhan ingatin saya, ya ini adalah sesuatu yang kita udah sering dengar lah gitu. Bahwa ketika sesuatu terjadi ke kita, Tuhan itu mau supaya kita itu lebih banyak datang ke Dia, tanya ke Tuhan, harusnya saya bagaimana, kenapa ini terjadi kepada saya gitu. Itu satu sikap yang selama ini tuh saya
nggak lakuin gitu. Tapi waktu ketemu satu saudari gitu, dia cerita pengalaman dia aja gitu. Ketika saya dengerin pengalaman dia, di situ saya jadi bercermin, oh iya ternyata selama ini saya nggak belajar untuk hal yang simpel sekalipun tuh untuk bawa kepada Tuhan gitu. Di situ dia sharing dari ayat firman Tuhan. Di situ kan dibilang Rasul Paulus itu tulis, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Aku katakan ini bukan karena aku kekurangan, tetapi karena aku sudah mengalami semuanya itu gitu, kalau nggak salah gitu deh ayatnya. Nah di situ kan kita lagi bahas soal kerjaan nih, soal lingkungan kerja aku tuh kan sebelumnya saya kan kerja di Palangkaraya, terus saya pindah ke sini, otomatis situasinya itu berbeda gitu, dan selama saya kerja di kantor yang lama gitu, saya ngalamin banyak yang nggak enak gitu dengan orang-orang di tempat saya kerja yang lama. Saya ngalamin ya pokoknya orang-orang yang maksudnya mereka itu pilih-pilih teman dan lain-lain lah, kayak gitulah intinya. Jadi kayak koordinasinya nggak jalan, pokoknya nggak enak lah, komunikasi juga nggak enak, ada yang suka ngegosipin lah dan lain-lain gitu. Pokoknya situasinya nggak enak gitu. Dan ketika saya cerita situasi saya itu ke teman saya itu, dia malah ngingatin saya dengan ayat ini gitu. Jadi ayat ini bukan hanya diterapkan untuk masalah kekurangan materi aja gitu, tapi ternyata di dalam situasi pun ayat ini bisa diterapkan gitu. Ketika situasi saya enak, ya di situ saya ngalamin kelimpahan gitu dalam hal situasi itu tadi gitu. Ketika situasi saya nggak enak, ya di situ saya belajar ngalamin, aku tahu apa itu kekurangan. Ya mungkin kekurangan teman-teman, barangkali kekurangan koordinasi yang baik dan lain-lain gitu. Jadi ya dari situ saya simpulin, ketika sesuatu terjadi ke kita, ya Tuhan itu sedang mengajarkan kita supaya kita tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan dalam segala hal. Amin. Amin. Semangat buat Andreas yang lagi isoman, tetap sukacita. Semoga Tuhan juga terus menguatkan kita semua dalam situasi yang sekarang ini yang tidak menentu. Ya, semoga Tuhan jaga hati kita, tetap mengandalkan Tuhan, tetap sukacita, dan nggak ada yang salah gitu. Jangan menyalahkan diri, jangan karena pokoknya semuanya ada di dalam pengaturan Tuhan, ada di dalam takaran Tuhan gitu. Jadi tidak ada yang salah dan kamu pun juga nggak salah. Pelayanan kamu adalah ya karena hatimu ada di orang-orang yang kamu layani gitu. Dan bila terjadi sesuatu ya itu bukan salahmu. Itu sih buat Andreas yang lagi isoman. Semangat. Wawan terakhir nih, Pak Penatua kita Setiawan Budi Santoso. Kasih dia kesimpulan. Kemarin kan dia kesimpulan. Ya, silakan Bapak Setiawan. Tidur katanya. Waduh, Wan. Wah, ini. Wawan. Wah, hilang dia. Muncul. Haleluya, silakan. Saya bingung apa yang mau diskusikan. Paling kamu nikmati aja. Kamu bingung terlalu banyak soalnya. Atau keras tadi. Mau dinikmati. Hidup itu harus hidup nikmati. Rasa dibawa khawatir. Wan, nggak kedengeran, Wan. Masa nggak kedengeran? Udah. Kecil suaranya. Padahal pakai ini earphone. Ganti earphone-mu, copot. Ini mikrofonnya jangan jauh mikrofon. Ini udah sampai ke gang sebelah ini suaranya. Nggak kedengeran, serius deh. Di laptop saya nggak kedengeran, serius. Tes. Ini yang mau pakai earphone. Kecil, Wan. Tes. Udah merduan. Udah mantap nih. Itu udah pakai sampai ke gang sebelah. Udah bilang sampai ke gang sebelah rumahnya. Oke. Buka kamera dong. Aduh, mana sih? Tunjukkan ketampananmu. Error, benar error. Bukan nggak mau, tadi gua ada abis DFI juga error, ngeheng. Minta tunjukkan pesonamu, Wan. Minta mantra ya. Oke, saudari karena udah malam,
ya mendingan kita langsung doa aja, nggak perlu sharing saya karena udah limpah, ya kan. Oke, saudari, saya sharing dikit ya. Jadi gini, di dalam situasi hari ini ya, baik saudari ya, mungkin ada hati yang mau resign seperti saya ya dari tahun lalu seperti Miracle. Saya menyadari, bukan saya menyadari, ya kan. Ketika saya kan udah saya lihat kondisi saya ya, sesuai kelihatan dari fisik itu sehat. Tetapi ketika saya bulan April akhir itu cek ke dokter ya, ya saya nggak tahu ya kondisi saya pikir ya oke aja kok kondisi badan saya kan. Tetapi kembali ya satu saudara ya yang bawelin saya yang nggak tahu sesuai tahu apa enggak ya kan. Ya kalau tahu ya bersyukur, kalau nggak tahu ya jangan cari-cari tahu ya, jangan kepo. Ya itulah yang Tuhan suka katakan atau itu ya kan, nggak baik ya. Nah, jadi gini saudari. Jadi di dalam masa hidup kita ya saudari, baik yang profesi maupun yang enggak yang full timer ya, saya juga kembali mempersembahkan diri saya ya kan. Apapun yang dijalani full timer ya kan, baik itu tadi saudari Lisa katakan, baik itu kekurangan, baik itu kelimpahan ya kan. Ya di mana kita tempatkan ya kita perlu belajar ya saudari, satu mengenai ekonomi ya atau keuangan kita ya, baik yang bekerja maupun full timer di mana kalian berada ya. Jadi saudari perlu belajar ya. Saya juga memang kadang saya dipanggil Sultan ya, padahal apa istilahnya boleh katakan kan sama ya, sama-sama full timer, kecuali saya AKM gitu kan, baru beda dikatakan Sultan ya. Nah jadi gini saudari, ya jadi balik lagi ya, saya ketika merenungkan Tuhan ini kapan ya kan, maksudnya dalam arti itu kapan itu ya, jangan sampai saya menyesali kalau ketika saya mau ambil FT, ambil AKM, terus saya bilang kalau saya ambil AKM juga pasti belum dibolehkan gitu kan sama ya, tahu ya saudara sama siapa ya gitu. Nah saya pikir iya ya Tuhan gimana gitu kan. Terus saya bilang wah Tuhan ini kayaknya emang jalurnya FT kali ya gitu kan. Karena sebelum waktu saya masuk FTC ya kan, ada Tuhan waktu itu kan mungkin saya pernah berikan kesaksian ya di waktu pas masuk FTC gitu loh. Saya mengingat kembali ya kan, apa konsekrasi saya mungkin tanpa nigo ya, kalau orang bilang waktu saya sakit dikatakan Tuhan saya mau melayani Tuhan seumur hidup saya ya. Saya renungin lagi, Tuhan ini apa jalan saya ya kan, karena full timer full FT udah 3 tahun itu pasti ada titik jenuh ya kan. Nggak mungkin di dalam diri kalian yang sama-sama full timer itu pasti ada merasakan mau ingin keluar, itu pasti ada, nggak mungkin bullshit kalau nggak ada ingin keluar dari FT gitu kan, kecuali Anda yakin saya jalan Tuhan itu menuntun saya FT seumur hidup ya itu loh. Nah tapi poin saya adalah ya saya juga tidak tahu ya sesuai kapan saya dipanggil Tuhan ya. Saya juga bukan menakuti Anda, tetapi inilah yang membuat saya wah Tuhan berarti sisa umur saya nih kan. Anggap dari ya tahun kelahiran 93 ya 92 ya kan, berarti umur sekitar 28. Nah jadi berarti sisa umur saya ini ya saya kembali persembahkan kepada Tuhan ya kan. Meskipun di pandangan kita di pandangan Komsale kita benar baik itu dan sebagainya ya, Komsale melihat atau menilai kita ya kan. Mungkin pandangan wah saudara A si ini nggak baik, full timer ini apa kata orang whatever ya kan. Yang penting kita di pandangan Tuhan ya kan, melayani dengan hati ya kan. Kalau kita melayani Tuhan, melayani Komsale dengan hati ya kan, ya memang kadang kecewa terhadap pelayanan kita, bukan pelayanan kita, orang yang kita layani itu kadang orang nggak tahu diri ya kan, apalagi yang melayani remaja tahu lah ya kan. Tetapi ya seiringnya kita berjalan ya, berjalannya waktu ketika kita melayani
berjalannya waktu, ya kan, mungkin perasaan kita mendoakan remaja mungkin sudah nggak mau kontak, ya kan, ya kita tetap perlu bawa dalam doa ya saudari. Ya memang nggak mudah, yang baik melayani remaja, pemuda, ya kan, yang ada di sini ya di dalam masa pandemi ini gitu loh. Ya itu poin saya. Jadi saudari ya kapan kalau saya ya memang waktu di waktu tahun 2008 ya, saya juga bukan menakuti atau ingin mengasih tahu bahwa umur saya sekian gitu kan. Tetapi inilah saudari, saya kadang merenung lagi, Tuhan emang sisa waktu saya umur sekian gitu kan. Ya jadi saya nggak bisa sebut umur berapa, tapi Tuhan emang apa sekian gitu ya. Jadi umur saya demikian gitu ya kan, sampai di dunia ini ya kan. Tetapi kan kita nggak tahu dari umur kita sampai berapa gitu kan. Ya kalau puji Tuhan bisa sampai 70 sampai 80 kan kita sangat bersyukur ya bisa membawa komsel yang kita layani kepada Tuhan. Ya poinnya adalah hari ini kita kembali mempersembahkan diri kita kembali, ya apapun kondisi saudara-saudari kalian, baik yang AKM maupun yang full timer ya, sama yang menempuh hidup full timer. Ya inilah saudara-saudari yang perlu kita alami, perlu kita jalani ya saudara-saudari. Ya ketika kita ada belajar, mungkin ada persembahan lebih dari Komsale. Ya itulah kita belajar di mana kita perlu menyisihkan harta kita, ya. Bukan menyisihkan harta kita, maksudnya kita bisa menyimpan, ya kan. Ya jangan lupa kita juga perlu mempersembahkan harta kita, bahkan juga merawat, memperhatikan Komsale yang kekurangan, ya kan. Ya itulah, ya memang kita full timer ya, memang saya dibatasi ya. Kalau saya bisa seperti kayak Andreas dan sebagainya ya, maksudnya bisa melayani Komsale, kenapa enggak bisa keluar gitu. Ya memang kan kalau saya terbatas ya kan, sebenarnya kadang greget juga melayani remaja ini, nggak mau sidang rasanya dulu tahun lalu tuh kalau perlu saya sampaikan saya seret sidang gitu. Tetapi karena nggak bisa ya mau gimana gitu kan. Ya masalah kalau saya kenapa-napa ya tahu sendiri ya, bukan saya yang diomelin duluan tapi yang di atas gitu, pada penatua gitu. Ya, jadi saya bukan menyombongkan, tetapi inilah makanya saya juga harus perlu menjaga diri saya ketat gitu. Ya, ya apapun ya saudari kondisi kita hari ini, ya kita perlu mempersembahkan diri kita. Ya kembali kepada Tuhan, ya kembali lagi ingat api mesbah, lagu di dalam penutupan kita ya kan, perlu menjadi abu ya, menjadi api, menjadi abu ya, jadi tidak ada lagi sisa. Ya memang saya di dalam saya juga bersyukur ada saudara di dalam penuntutan bersama. Biasanya saya kalau di FTC ya kan nggak mau suruh baca bareng ya, pokoknya saya tidur gitu ya kan, apapun lah taunya. Saya bersyukur ada Stefanus ya kan, rekan saya itu yang selalu kuat sama saya. Kalau nggak kuat juga dia bisa mental ketemu saya, ya kan. Ya, saya bersyukur ada dia, gitu. Ya, biasa saya kalau di FTC, ayo baca, enggak, tidur saya kan. Tetapi ya sampai di sini, ya maksudnya menempuh FT ya, inilah kita perlu juga disusun oleh kebenaran firman Tuhan. Karena saya juga menyadari kebenaran saya, ya kan. Firman saya juga nggak seperti saudara-saudara yang di depan, bagus. Tetapi saya mau kuncinya saya sih rajin ya, maksudnya mau baca ya meskipun ada kelemahan, malas ya kan di dalam membaca, tetapi saudari khususnya ya para saudara juga perlu terus disusun oleh kebenaran firman Tuhan, karena saudara itu adalah yang ada di mimbar ya kan. Memang ada saudara di mimbar, ada saudara yang bukan di mimbar, dalam arti ya kalau saya bukan orang yang tipe bisa di mimbar, saya adalah di samping atau bahkan di balik layar gitu kan, mengembalakan gitu. Ya jadi sekali lagi saya juga baca mengenai ya kalau
lebih baik saudara bisa membaca buku mengenai saudara-saudari ya, membaca buku mengenai doa ya, saudara Ali, itu sangat baik di mana saudara-saudara kita saudara kita membicarakan bahwa seorang saudara ini perlu terus disusun. Mungkin saudara juga pernah mendengar ya bahwa saudara-saudara itu perlu terus disusun oleh kebenaran firman Tuhan. Apalagi kalau ketika untuk para full timer ya kan, saudara kita katakan kita perlu terus diisi ya kan. Memang bencana kita mungkin hari ini kita baca belum juga tentu ngerti ya kan, apalagi saya suruh baca belum tentu langsung nyangkut gitu kan. Nah ya kan, jadi pesan saya itu saudara-saudari, apapun kondisi kita menempuh jalur full timer ya, kita perlu lalui bersama ya kan, baik susah senangnya ya kan ya. Penghiburan kita adalah satu, yaitu Komsale yang kita layani. Apapun yang Komsale bicarakan mengenai kita, baik buruk dan sebagainya, ya abaikan gitu loh ya kan. Ya pelayanan kita kan kepada Tuhan juga, bukan kepada Komsale saja gitu loh ya. Itu dari saya, saudara-saudari ya. Amen. Puji Tuhan. Doanya manjur. Thank you, Wan. Amin. Oke, baik saudari, mari kita doakan ya. Kita berdoa untuk angkatan kita. Kita juga berdoa untuk saudara Setiawan, ya Tuhan beri dia umur yang panjang, ya supaya dia tetap bisa terus melayani Tuhan. Kita juga doakan untuk saudara kita Andreas ya, yang hari ini Wibisono, yang hari ini dia Isoma ya. Jadi kita doakan semoga Tuhan memelihara tubuh, jiwa, dan rohnya. Juga kita doakan ya untuk kita semua malam ini, saudari yang bekerja, Tuhan juga berkati usaha kalian. Ya, saudari yang melayani, Tuhan juga jaga pelayanan kalian. Amin. Besok swab ya. Oke. Kita doakan ya, besok moga hasilnya negatif ya si Andreas. Amin. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan malam hari ini, amin. saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Dan kondisi batin kami hari ini, apapun Tuhan, roh kami kembali bersandar, Tuhan Engkau adalah pengharapan kami. Amin. Berkati yang melayani maupun sebagai angkatan kerja muda. Amin. Pekerjaan mereka, usaha mereka ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus supaya membuka hati kami. Saudara kami Andreas di sono Tuhan, besok Tuhan berikanlah yang terbaik hasil. Amin. Kau tahu Ya, Tuhan kami adalah seorang yang melayani di Kau. Amin. Itu Tuhan juga dapatkanlah masa isoman ini ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus mendapatkan di Kau lebih banyak lagi. Amin. Ada perhati ya Tuhan Yesus. Amin. 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 Oh Tuhan, sertailah angkatan 40 Tuhan. Amen. Setiap saudari dimanapun mereka berada, biarlah saudari tidak kehilangan hadirat Tuhan. Amin. Mereka terus mengalami pimpinan dan perawatan dari Tuhan. Amin. Tuhan, malam ini kami sungguh doakan untuk saudara Setiawan. Amin. Tuhan, kami percaya Kau bertanggung jawab atas hidupnya. Ya. Kau memelihara dengan kasih karunia-Mu kepada saudara kami. Amin. Tuhan, kuatkanlah insan batinianya ya Tuhan. Amin. Juga menguatkan dia di dalam pelayanannya. Amin. Tidak menjadi orang yang pasrah di dalam keadaan. Saudara kami terus berpaling dan mengada kepada kasih karunia Tuhan. Amin. Dan kami juga ingat untuk saudara kami Andreas. Dan berkatilah hasil swab dia besok ya Tuhan. Amin. Kami doakan supaya negatif Tuhan.
supaya saudara kami juga boleh Tuhan dibebaskan, Tuhan dari segala sakit penyakit. Tuhan, kami juga doakan untuk setiap kami yang hadir malam ini, untuk setiap kami yang memiliki usaha, yang bekerja, kami yang full timer ya Tuhan. Yalah Tuhan, kami yang punya porsi masing-masing ini mendapatkan bagian dan menikmati bagian di dalam Dikau. Yalah setiap hari kami tidak kehilangan suplai dari-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, kami sungguh seluruh angkatan 40 ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun mereka berada, sungguh Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Tuhan juga memberkati apa yang mereka kerjakan hari ini. Dan kami rindu angkatan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih padamu ya Tuhan. Tuhan, persembahan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Yang didapatkan setiap kami. Amen. Manapun kami berada, Tuhan, kami kian hari kian mutlak kepada Tuhan. Amin. Tuhan, ingat saudara-saudari, ingat angkatan 40 ya Tuhan. Amin. Yang bertanggung jawab di dalam penghidupan kami. Amin. Kami kemana anak domba itu pergi, kami mau mengikutinya. Amin. Pimpinan Tuhan. Amin. Ingat saudara Setiawan juga Tuhan. Amin. Kesehatan saudara kami. Amin. Dalam kehidupannya belajar mengenal di kaulah Allah yang hidup. Ayat yang hidup di dalam saudara kami. Tuhan, Kau menelan segala maut. Tuhan, Kau juga mengingat saudara Andreas Wibisono. Adalah bagi Dikau dan gereja-Mu ya Tuhan. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Tuhan, lepaskan segala kekhawatiran ya Tuhan. Karena sempat hari ini Tuhan kami tidak tahu Tuhan. Segala sesuatu adalah di dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Saudari semuanya, kuatkan kami di dalam pelayanan kami. Amin. Di dalam pekerjaan kami dimanapun kami berada Tuhan. Biasa memperhidupkan Dikau. Tuhan, Engkau bisa menjadi kami mengekspresikan Tuhan. Dimanapun kami berada. Tuhan, tidak takut karena kami percaya Engkau adalah Allah kami yang hidup. Sanggup memberkati, sanggup memelihara. Tuhan Yesus, setiap hari tambahkan diri-Mu ke dalam kami. Semakin penuh bertumbuh di dalam kami. Kami semua Tuhan mencapai kedewasaan yang penuh. Kenalan yang penuh akan Dikau. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan, kami memuji kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Di atas hidup kami, di Kau tak pernah meninggalkan kami. Dalam kondisi apapun kami, Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan, biar apapun yang terjadi di dalam hidup kami, biar semuanya itu membawa kebaikan bagi kami. Kami selalu bersandar padamu. Kami menyerahkan kepada hidup kami, pada diri-Mu sendiri sebagai sumber hidup itu. Dan juga kami berdoa bagi Setiawan. Tuhan, kami tahu Dikaulah Allah kami adalah Allah yang hidup. Kami Allah bekerja di dalam segala situasi. Kekhawatiran yang dapat membuat Setiawan khawatir ya Tuhan. Karena dia bersandar pada diri-Mu sebagai sumber hidup itu. Bagi saudara Andreas, Tuhan, saat ini dalam proses insoma ya Tuhan. Akan ada swab test. Tuhan, bekerjalah. Segala hal sehingga negatif ya Tuhan. Yesus, maka juga bekerjalah di dalam setiap kami. Bekerja, bersekolah ataupun yang full time. Tuhan, bekerjalah lebih banyak di atas setiap kami. Karena kami adalah sebagai alat-Mu untuk menyalurkan diri-Mu kepada setiap orang yang melaksanakan kehendak hati-Mu. Tuhan Yesus, dapatkan cinta padamu. Amin. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Justru di dalam kelemahanlah karunia-Mu
menjadi nyata dan dilipat gandakan di atas kami. Amin. Tuhan, Engkau tahu kelemahan kami. Ya. Engkau juga tahu seberapa kadar kasih karunia yang kami perlukan. Amin. Tuhan, hanya jaga kami tetap terbuka kepadamu. Amin. Tetap tinggal di bawah penyaluran ilahi. Amin. Leluasa menyalurkan dirimu. Ya. Menjadi suplai dan segala sesuatu kami. Amen. Terima kasih ya Tuhan. Ya. Cinta padamu. Nah. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, timbul dalam hati manusia. Amin. Semua itu Engkau sediakan bagi mereka yang mengasihi-Mu. Amin. Tuhan, kami masih mengasihi-Mu hari ini. Amin. Tuhan, terus menjaga dan mengasihi kami. Dan saudara-saudari Angkatan 40. Makasih, Ingat Tuhan. khususnya saudara kami Setiawan. Ya. Tuhan, terus jaga persembahan dirinya. Ya. Jaga baik roh, jiwa, dan tubuh. Allah yang memelihara dengan sempurna. Amin. Tuhan, berkati kuduskan setiap makanan yang dikonsumsi. Dan juga Tuhan. vitamin yang juga menyuplai dia. Dan saudara kami boleh terus sehat. Terus bergairah melayani Tuhan. Amin. Mendapatkan juga saudara kami Andres Wibisono. Amin. Tuhan, kami percaya Engkau menjaga saudara kami. Amen. Tuhan, Tuhan singkirkan segala virus ataupun segala sakit penyakit. Saudara kami boleh terus melayani Tuhan dengan tubuh yang sehat. Amen. Berkati waktu istirahat malam ini. Berkati Tuhan. Benar-benar menjaga dia dari segala kemungkinan virus. Agar besok boleh hasilnya negatif. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Kami sungguh masih mengasihi-Mu. Amen. Tuhan Yesus. Amin. Ya, Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh menjadi seorang yang real. Amen. Tuhan, baik yang bekerja maupun yang study, Yeah. maupun time. Oh Tuhan, kami mau menjadi seorang Kristen yang real. Amin. Tuhan, boleh datang padamu. Datang. Boleh terus menikmati anugerah. Amen. Tuhan, kami juga teringat untuk angkatan kami. Setiap saudara-saudari kami semua. Ada satu waktu yang disediakan di setiap harinya. Menjamah di Kau ya Tuhan. Amen. Kami juga berdoa, Engkau adalah Tuhan yang sanggup memelihara jiwa dan juga tubuh kami. Amin. Kami juga berdoa untuk seluruh mungkin saudara-saudari yang sudah berkeluarga, juga jaga istri, suami, anak-anak mereka. Keluarga mereka. Tuhan, Kau dapatkan mereka juga, keluarga mereka, khususnya orang tua kami. Percayakan kepadamu ya Tuhan. Amin. Tangan penjagaan Tuhan. Amin. Kami cinta padamu. Amin. Adalah Allah yang real. Amin. Tuhan, Kau Allah yang real. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami Engkau jaga sampai dengan hari ini. Amin. Terima kasih juga Tuhan. Yesus. Dalam kelemahanlah Tuhan menjadi sempurna dalam kami. Amin. Kami Tuhan dalam kelemahan tubuh. Amin. Kami mungkin ditawan dalam pikiran kami. Kami mungkin dalam sekarang kondisi yang baik. Kami mau terus mengalami Tuhan. Amin. Mendapatkan pengalaman hayat yang real. Amin. Sertai terus Tuhan. Amin. Ke depan kami, bahkan yang sudah berkeluarga. Doakan bagi Tuhan. Amin. Kesaksian yang hidup. Berkati khususnya saudaraku Setiawan. Bisono yang besok akan suap Tuhan. Dan terus jaga sukacita batinianya. Sungguh menjadi sukacita. Karena dirimu lah Tuhan. Terus merawat dan asuh kami. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amen. Nah, Tuhan, ingat saudara-saudari kami angkatan 40. Mereka yang sedang lemah tubuh, mohon Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang patah semangat, mohon Tuhan jadi penghiburan dan sukacita mereka. Mereka yang sedang sulit ekonomi, mohon Tuhan mencukupkan mereka. Mereka yang butuh pasangan hidup, mohon Tuhan sediakan bagi mereka. Tuhan, kami percaya bahwa Allah yang menyediakan segala sesuatu. Tuhan, kami sungguh bersandar kepadamu. Amin. Amin. Tuhan.
Amin. Namamu ya Tuhan, datanglah kerajaanmu di bumi di surga. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Amin. Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Kita ambil foto sebentar lalu kita selesai ya.